Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah rahimani wa rahimakumullah. Puji syukur alhamdulillahi rabbil alamin. Allah takdirkan kita bertemu dalam rangka ibadah. Mudah-mudahan ibadah kita benar-benar diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Rahmatullah wassalamuhu mudah-mudahan senantiasa Allah limpahkan di atas pangkuan baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya kajian kita tolong dibuka surah Al-Hajj ayat yang ke-37 dan ayat yang ke-36. Al-Hajj itu surah yang kedua-dua ya. Monggo. Ayat 37. Langsung terjemah. Ayat 37. Al-Hajj 36 dulu. Dan telah kami jadikan untuk kamu unta-unta itu sebagian dari syiar Allah. Kamu memperoleh kebaikan yang banyak padanya. Maka sebutlah olehmu nama Allah ketika kamu menyembelihnya dalam keadaan berdiri dan telah terikat. Kemudian apabila telah roboh atau mati, maka makanlah sebagiannya dan beri makanlah orang yang rela dengan apa yang ada padanya, yang tidak meminta-minta dan orang yang meminta. Demikianlah kami telah menundukkan unta-unta itu kepada kamu. Mudah-mudahan kamu bersyukur. Iya. Jadi Allah ciptakan sekian banyak hewan-hewan kurban. Yang paling utama Allah sebutkan di dalam Al-Quran dengan kalimah walbudna. Walbudna itu segotnya jamak ya. Nae badanun onto, tapi nae budna onta-onta. Jadi Allah nyatakan walbudna ja'alnaha lakum min sya'airillah. Allah ciptakan onta-onta itu untukmu semuanya, untuk kalian itu sebagai bukti tanda syiar agama Allah. Lakum fiha khair, dan di dalam hewan-hewan kurban utamanya onta itu terdapat kebaikan yang banyak bagi kalian. Kakeh piye wong, setiap bulu itu ada pahalanya.
Saiki ulune sapi kira-kira akeh. Iku pira kira bulune? Pirang miliar, pirang triliun, gak iso ngitung awake dhewe. Maka Allah firmankan lakum fiha khair. Seperti itu. Kemudian Allah nyatakan fadkurismallahi alaiha sawafa. Maka sebutlah nama Allah saat onta itu sudah ditempelkan di pohon kurma. Dulu ini gak enak kurma ya wit klopo gak apa-apa ya. Tawa wit nangka. Tempelkan kayak gini terus diikat dengan kuat dalam keadaan berdiri terus disembelih. Sadurunge nyembelih maca bismillah. Fadkurusmallahi alaiha sawafa. Kemudian faida wajabat junubuha, saat onto ini sudah mati dan roboh ya. Fakulu minha, maka makanlah sebagiannya. Dan sebagian dari daging-daging hewan kurban itu berikan makan kepada orang al-qani yang fakir. Sebetulnya tidak hanya miskin tapi fakir, tapi tidak mau meminta-minta. Jadi dia itu istilahnya nrimo ring pandum, sadar diri walaupun dia melarat tapi tidak mau untuk meminta-minta. Nguniku sampean paringi supaya didahar mereka. Atau orang-orang yang meminta-minta, keadaannya fakir, miskin, mau datang dan meminta haknya, maka sebagian kita berikan kepada al-mu'tar. Terus kemudian Allah nyatakan kadzalika sakhkharaha lakum. Demikianlah aku jadikan hewan-hewan kurban, utamanya onta, aku tundukkan. Nek wis tunduk onta iku senajan gedene sakmono, dhuwure sakmono, nek nyelentak itu ukurane nek sing dislentak kula jenengan kaya kok teksek kaya il ya. Kadek nyokot barang lho onta iku. Nyokot barang. Kalau Allah enggak tundukkan mereka, enggak mungkin kita bisa menyembelih. Satu misal onta dikai akal, ngerti nek arepe disembelih. Kira-kira sampean diamuk dhisik sadurunge nyembelih. Iya. Iya, maka Allah katakan kadzalika sakhkharaha lakum. Ayat yang satunya sakhkharnaha lakum. Di situ la'allakum taskurun. Allah tutup ayatnya agar kamu bersyukur. Dia. Lanjut ayat yang ke-37. Daging-daging unta dan darahnya itu sekali-kali tidak dapat mencapai keridhaan Allah. Tetapi ketakwaan dari kamulah yang dapat mencapainya. Iya. Demikianlah Allah telah menundukkannya untuk kamu supaya kamu mengagungkan Allah terhadap hidayahnya kepada kamu. Dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik. Iya. Yang kedua Allah tutup dengan firman-Nya wabasyir, dan sampaikan kabar gembira Muhammad kepada orang-orang yang berbuat baik itu ya. Jadi mudah-mudahan ini sudah tanggal berapa? Sabtu tanggal 1, Ahad, Senin tanggal 3 sudah. Kalau tanggal 10 berarti tinggal 1 pekan. Garik seminggu maneh kita mudah-mudahan bisa melaksanakan ibadah kurban. Kalau nggak bisa onta ya lembu.
Kalau nggak bisa lembu, bisa kerbau. Kalau nggak bisa kerbau, domba atau kambing. Kambing seharga 2 juta umpamanya ya. Karena wedhus kacang cilik, tapi memenuhi syarat. Di hari penyembelihan hewan kurban mikir 2 juta, itu andekan kita sedekah uang senilai 2 triliun masih bagus menyembelih hewan kurban walaupun nilainya hanya 2 juta. Cuman hari nyembelihnya kan tanggal 10, kemudian tanggal 11, 12 dan 13. Allah nyatakan layyana lallaha luhumuha wala dima'uha. Sekali-kali Allah tidak akan menerima daging-daging kurban, darah-darah kurban. Kurbanmu itu darahnya, dagingnya tidak akan bisa mencapai ridho Allah. Walaki yanaluhu taqwa minkum, yang bisa mencapai ridho Allah itu adalah ketakwaan kita kepada Allah. Mungkin mulai detik ini kita takut nanti tanggal 10 tidak bisa nyembelih, maka kita berusaha bekerja keras agar mendapatkan ongkos bisa kita gunakan untuk ibadah kurban. Atau milang-miling bondo sing ana nang omah iki ben dhuwit gurung bayaran tanggal 10, 11, 12, 13 sepeda motorku tak dol, tak gawe tuku kambing, tak gawe ibadah kurban. Takut kalau tidak bisa menyembelih hewan kurban, sehingga mulai saat ini, mulai detik ini kita usaha agar bisa menyembelih hewan kurban. Jadi yang akan nyampe kepada Allah itu bukan daging-dagingnya, bukan kok gedining onta, bukan kok gedining lembu, kerbau, bukan karena besarnya kambing yang kita jadikan kurban, bukan itu yang diterima Allah, bukan itu yang bisa mencapai keridhaan Allah. Kata Allah, yang mencapai keridhaan Allah adalah ketakwaan darimu semuanya. Wabasyir, maka sampaikanlah kabar gembira itu alal muhsinin, terhadap orang-orang yang melakukan kebaikan. Itu 2 ayat ya, surah Al-Hajj 36 dan 37. Hadis yang pertama gimana? Langsung dilanjut ke hadis apa ayatnya dulu tadi? Nggih, monggo. Ya. Iya. Iya, onta ayatnya tidak disebut. Ya. Karena hadisnya belum kita baca. Sekarang kita baca dulu hadisnya, biar nanti ketemu sing diarani sapi. Kan Nabi pertama kambing, tapi Nabi pernah sekian banyak onta dari Nabi, kalau tidak salah 10 onta. Terus menunjuk Ali sebagai, cara di Wonosalam mungkin ketua panitianya. Kita baca hadisnya dulu ya, pertanyaannya tadi. Terus yang sapi mana, yang kerbau mana, itu ya.
Wa haddatsana Ahmad bin Yunus haddatsana Zuhairun haddatsana Aswad bin Qaisin wa haddatsana Yahya bin Yahya akhbarana Abu Khaisamata anil Aswad bin Qaisin haddatsani Jundab bin Sufyana qala Syahidul Adha. Tolong di situ ada Bulughul Maram dibuka. Di lemari kan ada Bulughul Maram. Hadis pertama bab kurban. Ini saya lanjutkan bacaannya. Qala Syahidul Adha ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ya'du an shola faragha min sholatihi wa sallama fa idza huwa yara lahmul adhiyah qad dubihat qabla ayafrugha min sholatihi faqala man kana dzabaha udhiyatahu qabla ayusalliya au nusalliya falyadbah makanaha ukhra wa man kana lam yadbah falyadbah biismillah. Itu ya, itu hadis yang pertama dari panjenenganing Jundub bin Sufyan. Itu berkata, aku pernah menghadiri sholat Idul Adha bersama Nabi, bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falam yakut an sholat faragha, saat menunaikan ibadah sholat Idul Adha itu selesai min sholatihi sallama, dari sholatnya Nabi. Fa idza huwa yara lahma adhiyah, kemudian Nabi kundur melihat sudah ada hewan korban qad dzubika, benar-benar telah disembelih. Qabla ayafrugha min sholatihi, sebelum melaksanakan sholat Idul Adha. Faqala, maka Nabi pun berkata, mangkana dzabaha udhiyatahu qabla ayusalliya, barang siapa yang menyembelih hewan kurban sebelum melaksanakan sholat Idul Adha, au nusalliya ya falyadbah, maka kamu harus mengulang menyembelih lagi di tempat kamu menyembelih tadi. Wa man kana yadbah falyadbah bismillah, barang siapa menyembelih hewan kurban maka ucapkanlah bismillah. Jadi enggak ada Rahmanir-Rahimnya di hadis ini. Jadi Nabi katakan falyadbah bismillah, langsung klekek. Itu hadis pertama. Hadis kedua ketemu hadisnya? Belum. Bab kurban itu hampir akhir. Jadi dari akhir mungkin sekitar 10 bab lah. Saya lanjut, jenengan nyari. Wa haddatsana Abu Bakr bin Abi Syaibah haddatsana Abul Ahwas Salam bin Sulaim anil Aswad bin Qaisin an Jundab bin Sufyan qala Saidul Adha ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam falamma qadha salatahu bin nasi nadara ila ghanabin qad dubihat faqala man dabaha qabla sholati falyadbah syatan makanaha wa man lam yakun dabaha falyadbah alasmillah. Itu ya, nek nyembelih dikongkon nyebut namaning Allah, nyebut Allah bismillah. Wa haddatsana Qutaibah bin Sa'idin haddatsana Abu Awanata wa haddatsana Ishaq bin Ibrahim wa bin Abi Umar an Ibni Uyainata kilahuma anil Aswad bin Qaisin bihadzal isnadi wa qala alasmillahi kahadihi Abil Ahwas. Jadi saat menyembelih diperintahkan untuk menyebut nama Allah atau mengucapkan bismillah. Itu ya. Ketemu hadis ketiga, langsung dibaca terjemahnya.
telah menceritakan kepada kami. Mulai pertama. Enggak, ketiga. Pertama, kedua sudah saya baca. Sekarang dibaca yang ketiga. Tadi pertama dan kedua memerintahkannya saat menyembelih hewan kurban untuk menyebut bismillah. Monggo. 3. Diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah bersabda, barang siapa yang sanggup berkurban kemudian dia tidak melaksanakannya, maka jangan sekali-kali mendekat ke tempat sholat kami. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. Disahkan oleh hakim dan imam-imam yang lain lebih berat kepada mauquf hadis ini. Iya. Jadi hadis itu tadi menjelaskan bahwa orang mampu berkorban tapi gak gelem korban, maka jangankan kok ikut jamaah sholat, mendekat saja, mendekat Masjid Nabawi aja nggak boleh. Padahal wong lanang ini kan kewajiban ning sholat jamaah nang masjid. Kok ada kemampuan berkorban, tidak mau berkorban, tidak melaksanakan ibadah menyembelih hewan korban, maka Nabi melarang untuk mendekati masjidnya. Sama di Masjid Mujahidin ini, nenek jamaah mampu berkorban. Mampu ini yang tahu diri kita dan Allah loh ya. Orang lain nggak boleh nilai loh ya. Kadang-kadang duit ketok wakeh, tapi padahal pas hari itu ditagih hutang mamane, maka hewan kurbannya katut kadel krana tinggi bayar hutang. Awet iki gak eruh aja gampang-gampang ngilokke ya. Karena yang tahu mampu dan tidak itu Dia dan Allah. Kita hanya mengetahui ukuran kemampuan kita seperti apa. Ya kayak ini punya pekerjaan rutin bakul letek, ya mampu ya korban. Utawa sing jek seneng ngerokok itu mandek mulai ngerokok, mulai Idul Adha duit rokok dikelumpukke, berarti dia mampu. Nek pagah tuku rokok ae berarti ya kurang ajar. Jadi ngukur kemampuane ngumpulke duit dike tuku apa hewan kurban. Itu tadi hadis dari Abi Hurairah. Terus para ahli hadis sebagian menyatakan hadis itu mauquf. Ya. Lanjut. Hadis keempat. 4. Diriwayatkan dari Jundab bin Sufyan radhiyallahu anhu. Dia berkata, aku pernah melaksanakan hari raya Idul Adha bersama dengan Rasulullah. Setelah beliau selesai sholat bersama orang-orang, beliau melihat ada seekor domba yang telah disembelih. Kemudian bersabda, barang siapa yang menyembelih sebelum selesai sholat, maka dia harus menyembelih 1 ekor lagi sebagai gantinya. Barang siapa yang belum menyembelihnya, maka sembelihlah sekarang dengan menyebut nama Allah. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Jadi hadis itu sahih dan kesahihannya telah disepakati oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, maka bahasanya menggunakan muttafaqun alaih. Muttafaqun itu disepakati. Sing nyepakati sapa? Ya Bukhari dan Muslim. Disepakati kesahihannya saat menyembelih hewan kurban diperintahkan untuk menyebut nama Allah, ngucapke bismillah. Lanjut.
Diriwayatkan dari Al-Bara bin Azib, dia berkata, Rasulullah berdiri di hadapan kami kemudian bersabda, ada 4 hewan yang tidak bisa dipergunakan untuk berkurban. Hewan yang picak dan jelas picaknya, hewan yang sakit dan jelas sakitnya, hewan yang pincang dan jelas pincangnya, serta hewan yang sudah tua renta sehingga tidak ada sumsumnya. Hadis riwayat Ahmad dan Arba'ah, disahkan oleh Tirmidzi dan Ibnu Hibban. Iya, kuat hadisnya. Jadi ada 4 ciri-ciri hewan yang tidak bisa digunakan untuk ibadah korban. 1, pincang. Iya, Picak. buta. Terus jelas-jelas buta. Ini gak iso ndelok manjen. Itu tidak boleh. Yang buta benar-benar butanya. Yang kedua, yang sakit dan jelas sakitnya. jadi jelas hewan itu sakit. Terus jelas bahwa hewan itu sakit. Kadang-kadang kan ada hewan jan sewehat. Besok saat disembelih iku atine apa-apane ngono kaya ana sindate. Pernah jenengan? Iya, itu kan berarti dohirnya kan gak ketok blas kalau dia itu sakit. Kalau disembelih ternyata atine iku wis dirubung sindat. Iku gak masalah karena saat menyembelih itu jelas-jelas dia itu sehat. Wong sakit yang tidak jelas-jelas sakit saja masih boleh. Itu kan sakit yang benar-benar jelas sakitnya. Sakit tapi gak dirui, nek sakit gak masalah. Lanjut. Yang ketiga, hewan yang pincang. Nah, yang ketiga pincang. Jadi pertama buta, yang kedua sakit, yang ketiga pincang. Dan benar-benar kelihatan pincangnya itu. Saat melaku itu digluk jelas. Maka dari ini saat kita menyembelih hewan korban, sing ngebrukne sik goblok-goblok. Jadi sapine malah tersiksa. Wis roboh dijiret ngawadeg maneh. Terus keseleo. Jadi keseleone dalam proses itu dingklang. Maka enggak masalah karena proses ini ya. Lah nek wingine dinggo latihan ngebrukke lembu terus dingklang. Nah, benar-benar dingklang bukan karena proses penyembelihan tapi proses pembelajaran. Ini enggak boleh loh ya. Siji proses pembelajaran ngerobohke lembu terus lembune dingklang. Padahal belum proses penyembelihan hewan korban. Jadi proses pembelajaran. Proses pembelajaran menjadikan cacat yang tidak boleh digunakan untuk ibadah korban. Tapi kalau cacat karena proses itu tadi nggak masalah. Mulakno panitiane iku disetelke YouTube. Awak mungko sing bagian nyekel keluwe. Terus kamu sing bagian nyekel tampar. Kingku diubetno nanggone rene dipahami betul. Terus konko nyekel pupu sing belakang. Lulange dikinarik ngerobohke nek wis dijiret terus kan dirobohke. Engko terus taline iku kon sing bakal nalekno nanggone wit kono nek gurung duwe nggon tempat penyembelihan khusus. Engko terus nyekel iki. Dadi iku dibagi penggaweane. Nek kemasukan wong liya sing gak roh rusak taningane. Rusak taningane maka diusahakan sebelum melaksanakan ibadah korban dikuasai dulu ilmunya karena al ilmu qoblal qauli wal amal. Ilmu itu harus diketahui lebih dulu sebelum kita mengamalkan ibadah korban. Monggo yang keempat,
yang tua renta. Iya, sing wis powel, untune wis rampas. Di situ diterjemahkan tua renta. Terjemah tua renta itu sebetulnya kalau hadisnya mengatakan ompong utawa powel, untune wis rampas. Jadi tua renta itu wis cara mangan suket gak iso lembut. Jadi suwi nek mama tapi wetenge gak warek-warek. Akhirnya dicombor ben warek. Lah nek wis tuwek, tua renta tidak boleh digunakan untuk ibadah korban. Monggo. Hadis berikutnya. Diriwayatkan dari Jabir bahwa Rasulullah bersabda, janganlah kalian berkorban kecuali dengan hewan yang telah cukup umurnya, kecuali memang menyulitkan kalian dalam mencarinya, maka kalian boleh menyembelih domba yang masih muda. Hadis riwayat Muslim. Iya, hadis diriwayatkan Imam Muslim itu ciri-ciri hewan yang boleh digunakan ibadah korban. Rasul tegaskan satu, apa? Musinnah, itu syaratnya ya. Bahasa Rasul, bahasa hadis musinnah. Jadi latat bahu ojo nyembelih nira kabeh ing hewan korban illa musinnatan, kecuali hewan yang sudah cukup umur. Kambing 1 tahun, lembu 2 tahun, unta 4 tahun. Kurang dari itu tidak boleh. Mulakno perlu adanya akte kelahiran untuk hewan korban. Dinek tuku nanggone petani langsung iso takok, niki mpun umur pinten, lebih berapa hari? Sudah 1 tahun tanggal 10 Dzulhijjah kurang sehari, nggak bisa digunakan disembelih ya, karena Rasul sabdakan illa musinnah, yang bisa digunakan untuk ibadah korban itu hanya yang cukup umur, illa musinnatan, kejaba hewan korban yang sudah cukup umur. Nek kurang sedino, mulakno perlu jamaah kita ini ada yang punya ternak, terus saat kelahiran lembu, kelahiran kambing, kelahiran kerbau, kelahiran onta itu ditulis lahir pada tanggal, tahun, terus hari, terus jam. Karena tahu ini hari ini sudah jam berapa, berarti sudah terhitung sehari apa belum. Kalau belum cukup umur, kena hadisnya Nabi, la tatbahu illa musinnatan, jangan sekali-kali kamu menyembelih hewan korban kecuali sudah cukup umur. Malakno nek nggawe pedoman powel itu kadang-kadang bisa dihapusi karo blantik. Blantike kepingin selak payu, mulai butuh ndang setoran nanggone bank, akhirnya dicangap, untune dicatut, ceklik. Ya nggak boleh dibuat korban, karena pedomannya bukan powel, pedomannya adalah musinnatan, illa musinnatan itu ya, kecuali yang cukup umur. Lanjut. Diriwayatkan dari Ali, dia berkata, Rasulullah memerintahkan kami untuk memeriksa telinganya dan mata hewan kurban, dan kami tidak boleh berkorban dengan hewan yang picak, telinga depan atau belakangnya robek, atau yang 2 telinganya berlubang, atau dengan domba yang telah ompong atau tua. Hadis riwayat Ahmad dan Arba'ah, disahkan oleh Tirmidzi, Ibnu Hibban dan Hakim. Di kalimatnya nggak boleh menyembelih hewan korban yang ompong. Terus dijelaskan di situ maksudnya ompong itu tua renta, ya toh. Nah,
makanya ompong itu mungkin gigi depan, nek powel mungkin gigi rahang. Apa gimana? Aku nggak paham ini. Karena saya nggak pernah menggunakan powel, tidak pernah menggunakan ompong, tapi menggunakan umur. Nek nang pasar ya rada angel. Nek belante kepingin selak payu, gak ngerti agama, wis kena payu korban wis cukup umure wis tahun. Sama delok untune wis powel. Lho, powel nggak bisa digunakan untuk pedoman, ompong nggak bisa untuk pedoman, digunakan adalah musinnah. Terus tadi dijelaskan di situ hewan sing kupinge iki mang subek, entah kuping sing bagian depan atau bagian belakang. Ini nggak boleh. Terus apalagi tadi yang tidak boleh? Berlubang, telinganya berlubang. Kupingnya ditang, dibolong. Iya, lanjut. Dan matanya picak. Apa? Matanya buta. Matanya buta. Tadi sudah, lanjut. Hadis berikutnya. Sudah. Iya, seperti itu ya. Jadi sing kupingi suwek ngarep atau suwek guri atau dibolong itu enggak boleh digunakan untuk menyembelih hewan kurban. Menurut hadis tadi ya. Terus karo sing ompong tadi juga tidak boleh. Gimana? Ya pesene nang nggone ternak-ternak kupingnya aja dibolongi lho ya. Hadisnya munile ngono. Hati ternak-ternak dikandani aja kate dibolongi kupinge, nek kok bolongi aku gak wani tuku. Masalahe hadisnya ana sing nyebutke gak boleh lubang. Lanjut. Diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib, dia berkata, kami diperintahkan oleh Rasulullah agar mengurus penyembelihan unta kurban beliau. Iya, ini ya, unta kurban beliau. Terus dagingnya harus dibagikan termasuk kulit dan barang-barang yang dijadikan pakaian unta tersebut kepada orang-orang miskin. Iya, semuanya dibagikan pada orang. Lanjut. Dan agar tidak memberikan upah kepada orang yang menyembelih kurban tersebut. Iya, gak boleh memberikan upah kepada yang menyembelih, yang memboleng, gak usah dikei upah dari daging. Lanjut. Hadis muttafaqun alaih. Hadis ini sahih dan kesahihannya telah disepakati oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jadi itu Nabi tidak selalu kambing, unta ini kan. Iya, jadi Nabi ibadah kurban unta, tapi Nabi tidak bisa melakukan itu. Akhirnya nunjuk Ali sebagai panitianya untuk melaksanakan penyembelihan hewan kurbannya Nabi. Terus karena Nabi semuanya ini dibagi-bagikan. Jadi lulangnya gak oleh digebeduk, gak oleh lo ya. Ini tadi kan jelas hadisnya. Kulitnya, tulangnya, dagingnya semuanya diberikan kepada fakir miskin. Dan bahkan simboleng Ali sendiri ya tidak boleh menerima ongkos dari daging itu. Diongkosi ndase, diongkosi kikile, sikil, diongkosi apa nih, dengan itu enggak boleh. Makanya yang menyetorkan hewan korban terus digawani duit, sing digawe ngongkosi, sing nyembelih, sing boleng-boleng itu loh, biasanya kan gak mampu gini, gak nekakno teko jagal. Jumlahnya sekian, pas hari raya Idul Adha-nya hari Jumat iki nek gak nekakno ahline. Lah ahline mang teko nggone wong sing korban nambahi ongkos digawe ngono. Jadi ongkosnya tidak dari dagingnya enggak. Jadi dagingnya utuh karena hadisnya mengatakan semuanya
dibagikan kepada fakir miskin, tidak sekedar dagingnya, sampai sikile, buntute, ndase, bulune, pakaiane. Ya tadi kan anak pakaiane kan. Semuanya ini diberikan kepada fakir miskin. Ya mungkin pakaiane itu saat onta ini digunakan untuk berangkat haji ini kan cara wong Jawa ini dipasang obrok, dipasang rengkek. Nek cara bahasa pondok dulu sekeduk onta ya iku. Jadi nek budal haji itu ya ono kompor, ono barang-barang masak ya ono kono iku. Karo mlaku entuk ya masak ya mangan. Ya nunggone sekeduk onta iku mang. Iku nek enek ikune saat diserahkan itu pun juga dibagi-bagikan kepada fakir miskin. Lanjut. Ini sudah ketemu ya, Nabi tidak hanya kambing kurbane, tapi ini tadi onta. Diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah, dia berkata, pada tahun Hudaybiyah kami menyembelih hewan kurban bersama dengan Rasulullah, yaitu dengan seekor unta untuk 7 orang dan seekor sapi untuk 7 orang. Nah ini sebut sapi ini dan sapi untuk 7 orang. Lanjut. Hadis riwayat Muslim. Ya. Jadi sama keperuntukannya unta untuk 7 orang, lembu juga untuk 7 orang. Masih ada berapa hadis? Nggih, monggo. Kalau sapi beli sapi patungan itu enggak dianggap korban. Beli sapi urunan tidak dianggap korban. Iya, nek didelok tek hadisnya memang begitu. Nabi tadi onta kan juga urunan itu. Jadi Nabi korban onta diserahkan kepada Ali, pelaksanaan penyembelihan dan pembagiannya diserahkan kepada Ali. Nek gondelane iku contohnya memang gak urunan itu Nabi. Yang 7 orang. Lah ya, jenengan kan duwe bojo, duwe anak, duwe putu, pas sak omah wong 7. Jenengan tuku unta siji dike kurban wong sak omah. Wong 7 man. Utawa lembu krana jenengan dihitung seperti saya dengan istri 2 orang. Anak saya 4 berarti 6. Cucu saya 1 berarti 7. Ya. Yeah. Tapi ini untuk orang lain Pak, bukan keluarga. Lah ya, tadi kan pertanyaannya ada yang menjelaskan kalau belinya lembu ini urunan tidak dikatakan korban. Itu saya yang belum tahu persis keterangannya sampai detik ini. Nek Nabi mang panjang ya utane siji. Gak urunan gak menyerahkan onta kepada Ali agar dilaksanakan penyembelihan hewan kurban oleh Ali dan dibagi-bagikan. Ali melaksanakannya semuanya habis dibagikan. Di situ tadi dijelaskan gak ono wong sugih, tapi semuanya dibagi-bagikan kepada fakir miskin. Sing sugih-sugih gak oleh mangan. Karena hadisnya mang nanggone fakir miskin. Tapi Qur'ane dawuh fakulu minha wa atimul qani'a wal muqtaro. Kon sing kurbane lho wong sugih, kon niku manganno sebagian dari daging kurban. Terus dumno nanggone al-qani. Qur'ane ngomong ngono. Wal muqtaro dengan al muqtar. Tadi sudah kita bahas ayat yang ke 36 tadi, ya, surah Al-Hajj. Jadi memang membahas satu bahasan kurban ini kudu sekian hadis dikumpulkan, sekian ayat dikumpulkan,
kemudian baru kita melihat tafsirnya Al-Quran, minimal 2 ayat tadi, kalau perlu ditambah surah Al-Kautsar, fasholli lirabbika wanhar. Itu tafsirnya kita lihat. Nanti jenengan lihat tafsirnya itu, ayat-ayat itu. Kemudian hadis ini tadi jenengan lihat sarahnya, minimal subulus salam. Kalau punya Ibanatul Ahkam, sarah dari Bulughul Maram ini bagus. Ya. Jadi kita mengatakan tidak boleh, itu harus ada dalil. Iya. Kita mengatakan boleh, harus ada dalil. Saya dua-duanya belum tahu dalilnya. Cik leren arep goleki krana ana pertanyaan ini tadi. Kena yang lain goleki ketemu, tolong aku dikasih tahu dalilnya. Sing urunan wong 7. Oh gak, suami istri anak cucu enggak, iki wong liya. Wong liya. Nek ngono bubar iki sing arepe tuku sapi bubar, akhirnya tuku kambing disembelih dewi-dewi. Karena Nabi nyembelih kan disembelih sendiri sama Nabi. Sing diserahno nang Ali kan onta tadi ya. Onta yang diserahkan kepada Ali. Nggih. Jadi ini masih ada waktu 1 pekan, panjenengan semuanya kerja keras untuk mencari dalil urunan wong 7. Bukan ditanggung kepala rumah tangga, bukan ya, wong 7. Nek sing urunane kumang memang untuk 7 orang. Itu karena dalilnya sapi ini tadi kan memang untuk 7 orang gitu loh ya. Kalau menggunakan dalil itu ya enggak masalah. Sing gak sah menurut pendapat saya itu urunan sekolahan. Sekolahan urunan gitu ku sapi terus disembelih dipangan sak sekolahan. Ini apa masalahnya? Karena seekor lembu tadi hanya untuk 7 orang. Maka dari dalil itu bisa, karena memang keperuntukannya 1 lembu 7 orang. Nah, dari dalil itu saya menganggapnya bisa. Tapi itu masih perlu dicek lagi, dicari lagi. Ini Pak Mat sudah tadi menjelaskan, ada yang mengatakan tidak sah itu apa tadi? Tidak boleh, tidak dianggap kurban. Tidak dianggap kurban. Tidak dianggap kurban. Lah, yang mengatakan tidak dianggap kurban, coba jenengan tangleti dalilnya di mana? Padahal 1 lembu untuk 7 orang sing dawuh Nabi ya. Untuk 7 orang. Ya, karena ini loh, sudah habis waktunya. Oh, iqomah bisa. Ya udah. Insyaallah sementara seperti itu dulu kajian kita. Mudah-mudahan yang belum plong tentang masalah urunan tadi yang tidak dianggap kurban, monggo jenengan usah nanya kepada orang yang mengatakan itu, kemudian kita cross check dengan hadis tadi, jelas 1 lembu untuk 7 orang. Demikian, subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.